Kisah Rafale sebagai jet tempur terkutuk dan bernasib apes yang diselamatkan Indonesia, simak bukti validnya. Seperti dilansir laman berita resmi, selama lebih dari 25 tahun keberadaannya, jet tempur Rafale telah menghadapi jatuh bangun yang tak terhitung. Namun, siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul Kisah Rafale sebagai jet tempur terkutuk dan bernasib apes yang diselamatkan Indonesia. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar Rafale jet tempur terkutuk dan bernasib apes yang diselamatkan Indonesia? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Di usianya yang sudah seperempat abad, Rafale telah menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul dalam berbagai variasi. Pada awal pembuatannya, Rafale ditampilkan sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih. Sayangnya, citranya yang dibangun tak cukup mumpuni hingga Rafale selama bertahun-tahun harus berjuang untuk menjual ke luar negeri. Negosiasi untuk penjualan pesawat tempur Rafale telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade, dengan Abu Dhabi secara terbuka menolak tawaran Prancis untuk memasok 60 pesawat pada tahun 2011. Penolakan itu dilakukan karena Abu Dhabi menilai Rafale buatan Prancis sebagai jet tempur yang tidak kompetitif dan tidak bisa dijalankan. Hingga tahun 2015, Dassault Aviation sebagai pembuat Rafale berjuang keras, namun tidak ada satupun negara lain yang mau membelinya. Padahal Prancis sudah menawarkan ke India, Brasil, hingga UEA, negosiasi dengan UEA bahkan sudah digelar sejak 2008, akan tetapi hasilnya nihil. Rafale dianggap terlalu mahal, belum lagi biaya perawatannya, yang diantaranya tertinggi di pasar, kata sebuah laporan yang diterbitkan oleh University of Toulon pada tahun 2011 seperti dikutip dari France 24. Pesaing Rafale, seperti Eurofighter multinasional, pesawat tempur Gripen Swedia dan jet Amerika, seringkali dijual dengan harga kurang dari 100 juta euro. Apa yang terjadi selama lebih dari 1 dekade tersebut kemudian membuat Rafale dicap sebagai jet tempur terkutuk. Cap tersebut telah membuat Dassault Aviation frustasi sampai akhirnya setitik cahaya mulai datang. Rafale dipinang Libya dan Afghanistan ketika dekade pertama tahun 2000-an akhir dan pembelian ini membangkitkan lebih banyak minat dunia internasional. Akan tetapi ulasan dari La Tribune menghancurkan harapan Prancis. Performa Rafale dalam kondisi pertempuran adalah titik kritis, kata harian bisnis La Tribune. Ulasan tersebut kemudian membuat cap jet tempur terkutuk semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya Dassault Aviation terus berbenah dan akhirnya di tahun 2015 Mesir menjadi pembeli pertama Rafale di luar militer Prancis dengan membeli sebanyak 20 unit. Kontrak lain kemudian menyusul dengan India, Qatar, Yunani, Kroasia, dan kemudian UEA. Kontrak pada tahun 2015 membuat jet tempur Rafale dijual lebih banyak ke luar negeri daripada di Prancis. Tercatat ada 236 penjualan internasional dan 192 penjualan domestik. Sudah dibeli di banyak negara, kutukan jet tempur Rafale belum sirna. Penjualan-penjualan yang terjadi untuk Rafale tak membuat kutukannya sirna. Beberapa tahun setelah tahun 2015, isu Rafale yang tak laku kembali mencuat. Secara keseluruhan, penjualan Rafale lebih baik sekarang karena ada pasar yang berkembang, kata Voutraffers. Ujian sebenarnya tentang bagaimana mengevaluasi seberapa baik kinerja pesawat tempur Prancis di pasar yang kompetitif adalah dengan melihat negara-negara di mana Dassault telah menemukan pembeli baru. Sambung Voutraffers. Voutraffers mengatakan dengan menohok bahwa sebagian besar penjualan Rafale hanya dilakukan di negara-negara yang telah membeli pesawat Prancis. Mesir, Yunani, dan UEA, semuanya mendaftar untuk memperharui armada Prancis mereka. Bahkan India pun sebenarnya sudah memiliki pesawat tempur Prancis. Prancis sampai dengan saat ini belum berhasil menarik pelanggan baru, mereka hanya mempertahankan pelanggan lama, kata Voutraffers lagi dengan cara yang lebih menohok. Di tengah kebuntuan, Indonesia muncul. Di tengah kebuntuan kutukan dan nasib apes Rafale yang selalu diragukan di dunia internasional, Indonesia datang. Indonesia awalnya tertarik dengan jet tempur buatan Rusia, Sukhoi Su-287 dan Su-30, dan sempat melirik F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat untuk modernisasi alutsistanya. Namun akhirnya, pilihan Indonesia justru jatuh ke Rafale buatan Prancis. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto langsung menekan kontrak pembelian 6 Rafale yang bisa bertambah menjadi 42 unit lagi pada Februari tahun 2022. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia akhirnya memilih Rafale.
Akan tetapi secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni didasarkan pada aspek teknis dan non-teknis. Dilansir dari Puskaji Anggaran, secara non-teknis, memilih produk buatan Prancis lebih aman bagi Indonesia karena tidak akan mendapat sanksi AS yang dikenal dengan CAATSA. CAATSA adalah sanksi yang diberikan untuk negara lain yang ingin berhubungan dengan Rusia termasuk dalam hal pembelian senjata. Dengan pembelian jet tempur Rafale, Indonesia dan TNI AU langsung dapat menerima manfaat terhindar dari sanksi tersebut. Tidak hanya itu saja, kepastian alih teknologi jet tempur Rafale juga lebih terjamin dibandingkan dengan jenis jet tempur yang sempat dilirik sebelumnya. Dari sisi teknis, Rafale termasuk jenis jet tempur generasi 4,5, generasi yang juga sesuai dengan kebutuhan TNI AU seperti diungkap KSAU Marsekal Fajar Prasetyo sebelumnya. Generasi 4,5 mampu melakukan serangan darat, laut, pengintian, serangan akurasi tinggi, serta yang terpenting dapat menghadang atau mencegah serangan nuklir. Setelah melihat berbagai macam aspek, akhirnya Indonesia pun memutuskan untuk membeli Rafale. Indonesia penyelamat Rafale, Prancis sangat berterima kasih. Keputusan Indonesia membeli dapat diibaratkan sebagai kunci untuk Prancis. Kunci untuk mematahkan kutukan Rafale yang selama ini menjadi kegelisahan Dassault. Kesepakatan dengan Indonesia akhirnya membawa Prancis pada klien baru. Dengan bergabungnya Indonesia, Prancis pun sangat senang dan girang bukan kepalang. Kutukan yang selama ini disematkan ke Rafale akhirnya sirna dan berhasil dihilangkan setelah bergabungnya Indonesia. Kini, Prancis dan Indonesia bergegas untuk ke tahap berikutnya yakni melakukan pelatihan. Pilot Indonesia akan dikirimkan ke Prancis untuk mengikuti pelatihan jet tempur Rafale secara khusus. Pilot Rafale masa depan akan menerima pelatihan di Prancis dan Indonesia sebelum ditugaskan ke skuadron yang ada, tulis Aviasi Online. Sampai dengan saat ini, Indonesia masih terus menyiapkan pilot yang akan dikirim, tetapi belum menentukan berapa jumlahnya.